Lalu yang ketiga tadi, apa kedudukan Imam Az-Zuhri? La syakka wala raiba huwa imam fil hadis. Telah ditautsik oleh para ulama. Di antaranya Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan mengatakan Az-Zuhri hafidun kana idza sami'a syai' alaqahu. Maka Imam Az-Zuhri hafalannya sangat kuat. Jika dia mendengar sesuatu akan dihafalnya. Maka tergambar bagaimana Imam Az-Zuhri jika naik bus di zaman sekarang. Kayak kemarin antum naik bus, musik terus ya, 24 jam. Nah, berapa yang akan dihafal oleh Imam Az-Zuhri? Dan alhamdulillah muhim, dulu sempat di Bandung kita musik dan ana rasakan. Di saat kita libur dari tempat Ustaz Ja'far rahimahullah, dari Jogja atau bikin paspor mau ke Yaman, pulang ke Bandung. Maka naik bis malam full musik. Terutama pas lagi yang top hitnya pada zaman itu. Ya sudah pulang ke Bandung, hafal matenya. Hafal lagunya, hafal penyanyinya siapa. Sehingga itulah penyakitnya. Maka jadi ingat lagu Dewa 19, kangen lagu ini. Dari mana? Dari situ seperti itu. Padahal sudah meninggalkan musik. Akhirnya setelah itu, ya sudah. Itu hanya sebagian dari kita yang hafalannya tidak tokcer seperti Imam Az-Zuhri. Namun karena kita, kenapa bisa jadi muskilah? Karena kita mengetahui. Dulu dari C akan lari kepada A minor. Dari A minor kepada D minor langsung kepada G. Di saat mendengar musik-musik itu yang 24 jam full music tertulis, akhirnya kita tahu dari D akan masuk kepada A minor, akan jadinya hafal. Kemudian diulang-ulang, hafal juga matenya. Syairnya hafal. Maka pulang ke Bandung pusing. Karena di perjalanan seperti itu. Nah, bagaimana Imam Az-Zuhri? Dari Medan ke Pekanbaru atau ke Damasraya, berapa hafal album dia? Karena itulah para imam dulu. Maka Imam Az-Zuhri kata Yahya ibnu Ma'in, Sami asyai allaqahu. Mendengar segala sesuatu dia pasti akan menghafalnya. Maka enak orang-orang seperti ini. Duduk di majelis tidak usah nulis. Semuanya sudah ada di kepala. Nah, kalian kayak orang-orang yang tidak menulis ini mungkin Imam Az-Zuhri semuanya ya. Iya, kalian Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri tidak usah nulis karena dia dengar dari gurunya khalas. Haddatsana fulan an fulan anin nabi qala Rasulullah kada-kada khalas, hafal. Pulang ke rumah tapi bedanya dengan antum, dia langsung menulis. Antum lah lempar kitab, lempar badan, tidur dan sebagainya. Maka inilah bedanya Imam Az-Zuhri dengan kalian. Sama-sama kalian di majelis tidak nulis, tapi kalian pulang tidak menulis apa yang didengar seperti Imam Az-Zuhri. Dan begitupun Imam Asy-Sya'bi, Amir ibnu Sarahil. Maka ini menjadi pendalilan Imam Az-Zuhri di atas derajat imam. Berkata Amr ibnu Dinar, Ma ra'aitu ahadan anasalil hadits minaz-Zuhri. Intabihu hada. Tidak pernah aku mendengar seseorang yang hafalannya itu nas hadis. Maka di sini saya tidak menyebutkan namanya, namun saya tidak ingin kalian mentasmi dengan makna. Apalagi merubah dari makna. Merubah dari rawi. Maka harus dihafal dengan nas. Haddatsana Ahmadu ibnu Bashir. Bukan Ahmadu ibnu Bishr. Tidak ada yaknya. Hada dalil ala annahu yahfad bil makna. Ibnu Bishr. Wahwa ibnu Bashir. Au yati bil makna minal alfad, dipotong, pokoknya maknanya seperti itu. La. Fakana Az-Zuhri ma ra'aitu ahadan anasalil hadits minaz-Zuhri. Qala Amr ibnu Dinar wa qala Ayyub ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani ma ra'aitu a'lam minaz-Zuhri. Maka tidak aku pernah dapati orang sepintar Imam Az-Zuhri. Selesai dari Imam Az-Zuhri, maka kita masuk kepada tabi'in. Qala akhbarani Sa'id ibnul Musayyib. Faman huwa Sa'id ibnul Musayyib ma'ruf. Sa'id ibnul Musayyib bapaknya siapa yang meriwayatkan hadis sering kita ulang? Al-Musayyib ibnu Haznin Al-Qurashi Al-Makhzumi, dari Bani Makhzum. Idan hada huwa Sa'id ibnul Musayyib. Bakia
Fi ay tabaqah? Huwa fi tabaqah kibar at-tabi'in au mukhadram. Maka tabaqah ini dinamakan tabaqah yang kedua. Lalu tabaqah yang pertama siapa? Indak ya Hudzaifah. Idza kana tabi'i kibar fi tabaqah atsaniyah tabaqatul ulaman. Maafi mikrofon. Man tabaqatul ula? Sahabat. Taib. Dari segi urutan usia dan dari segi urutan al-jarh wa ta'dil sama. Number one mereka yang hidup di zaman Nabi, para sahabat. Kenapa? Karena di Al-Quran disebutkan kuntum khaira ummatin. Dan Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka dijadikan number one dalam segala perkara. Dari segi tabaqah ketujuh kibar at-tabi'in. Tabaqah ketujuh kibar itba'ut tabi'in. Tabaqah kedua kibar tabi'in. Lalu tabaqah pertama as-sahabah. Maka sahabah tabaqah pertama. Nanti sahabat ini Abi Hurairah tabaqah yang pertama? Iya. Maka Abu Hurairah tabaqah yang pertama. Maka Sa'id bin Musayyib tabaqah yang kedua. Dan begitu pun dari segi rutbah, dari segi pangkat, jabatan, dia imam, dia thiqah, dia saduq. Jabatan pertama para sahabat. Tidak disahkan lagi keimamannya, kepercayaannya karena dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Itu maknanya. Maka kembali kepada masalah, maka begitu pun Sa'id ibn Musayyib, Ibnu Haznin al-Mahzumi al-Qurashi, dia di tabaqah yang kedua. Maknanya tabaqah yang kedua, awas, kembali kepada dua perkara. Perkara yang pertama, dia sebagai tabi'i kabir atau mukhadram. Fama makna mukhadram ya Hudzaifah? Apa makna mukhadram? Asya fi zamanin Nabi wa lam yarwi an Nabi. Aw asya fi zamanin Nabi wa lam yalqa Nabi. Wa ma'a dzalik madza? Yu'min hadahu daruri. Lianna Abu Talib, Abu Jahal hidup di zaman Nabi apa tidak? Dinamakan sahabat. Kenapa? Karena tidak beriman. Idan hadat takkid muhim. Maka mukhadram pertama, dia hidup di zaman Nabi. Yang kedua, beriman kepada Nabi. Dan yang ketiga, tidak bisa meriwayatkan dari Nabi. Pertama, mungkin masih kecil. Dia lahir di Madinah. Kemudian belum bertemu dengan Nabi, maksudnya bertemu, tapi dia masih bayi. Pas usia 5 tahun Nabi meninggal. Nah, di sini dinamakan mukhadram. Adapun tabi'i kabir maknanya dia memang jabatannya tabi'i kabir. Bisa jadi sudah meriwayatkan dari Nabi semenjak dahulu. Dan dari contoh mukhadram ini gambarannya seperti Uwais Al-Qarni yang ada di Yaman. Kenapa? Karena dia pertama beriman kepada Nabi dan hidup di zaman Nabi. Dia ingin datang ke Madinah, namun dia mempunyai ibu. Tanggung jawab. Tidak ada yang menjaga ibunya kecuali dia. Maka akhirnya diketahui khabarnya tentunya dari Allah. Berkata Nabi kepada Umar, jika datang al-wufud minal Yaman, fasalhum aina Uwais Al-Qarni. Untuk apa ya Rasulullah? Utlub al-istighfar minhu. Lihat Umar. Umar disuruh minta istighfar dari Uwais Al-Qarni. Tentunya ini sahabi dari ahsan sahabi setelah Abi Bakar disuruh meminta istighfar. Ya sudah, tawadu. Maka ini perintah Nabi. Akhirnya setiap datang wufud di zaman Umar, antum min ahlil Yaman, na'am, aina Uwais Al-Qarni? Oh, tidak ada. Oh, berarti mungkin di haji yang depan, di haji yang akan datang, selalu ditanya. Di saat ada langsung, ana Uwais Al-Qarni. Disebutkan hadis ini. Maka dia katakan, aku memberikan istighfar kepadamu ya Umar, Amirul Mukminin, orang yang paling baik setelah Abi Bakar. Namun ini perintah dari Nabi. Ya sudah. Meminta istighfar, minta doa untuk diistighfarkan untuk Umar. Maka ini menunjukkan bagaimana kedudukan Uwais Al-Qarni yang mana dia mukhadram, ingin datang ke Madinah namun punya tanggung jawab. Akhirnya setelah dia keluar dari tanggung jawab, ibunya sudah tiada, Nabi telah meninggal.
Akhirnya tidak bisa jadi sahabat. Dia ingin menjadi sahabat. Namun Allah Maha Adil, dijadikan sayyidut tabi'i. Tabi'in tetapi puncak yang tinggi. Semua orang kembali kepada niatnya. Kita sedih juga bukan dari kelompok sahabat, tapi alhamdulillah kita masuk kepada guroba seperti di dalam hadis fatuba lil guroba. Maka para sahabat, tabi'i, itba'u tabi'i mungkin mereka pun mendengar hadis ini pengen juga jadi orang-orang guroba. Nah, kita seperti itu sekarang. Di mana Islam ini yaudu goriban, akan menjadi aneh. Karena orang banyak lalai dari ilmu-ilmu, sibuk dengan dunia, akhirnya tidak mengetahui tentang agama ini. Maka apa yang kita lakukan aneh. Ini bacaannya aja udah aneh. Dari Qur'annya. Ini masjid ini aneh. Apa? Sholat pakai sendal. Aneh semuanya pokoknya. Terus yang ngaji-ngajinya pada ninja-ninja semua. Aneh. Terus celana mereka cingkrang. Kebanjiran. Terus jenggot-jenggot mereka ngumpul di depan kausaj bahasa Arabnya. Kayak embe-embe dan sebagainya. Aneh. Al-muhim seperti itulah. Kita hidup di zaman itu. Yang dimana disebutkan oleh Nabi kal-qabid anil jamroh. Bahwa orang-orang yang menghidupkan sunnah pada zaman itu kal-qabid anil jamroh. Bagaikan orang yang memegang batu bara. Sunnah dipegang bagaikan batu bara. Maka batu bara itu, sunnah itu jika panas dilempar, hilang agamanya. Hilang sunnah. Dan dia hilang. Bukan jadi ahli sunnah. Jika tetap dipegang, panas, terbakar tangannya. Itulah orang-orang di zaman now. Maka dikatakan oleh Nabi, fatuba lil guroba. Maka kebahagiaan yang besar bagi mereka orang-orang yang terasing di zamannya. Kembali kepada Sa'id ibn Musayyib, maka dia adalah arfa minasikoh. Ditausik oleh para ulama seperti Abu Hatim. Laisa fi tabi'in ambal minhu, wa huwa asbatuhum fi Abi Hurairah. Tidak ada dari para tabi'in yang lebih pandai dari dia dan dia asbatunas dari Abi Hurairah. Orang paling kuat periwayatannya dari Abi Hurairah. Jika tadi kita sebutkan Su'aib ibnu Abi Hamzah paling kuat dari Az-Zuhri, itu sudah bagus sekali. Zuhri imam. Ini lebih kuat periwayatannya dari Abi Hurairah, sahabi yang paling banyak hafalannya dari Nabi, lebih tinggi lagi. Iya apa tidak? Dari sekedar Az-Zuhri. Asbatinas. Dari siapa? Dari sahabat Abu Hurairah. Sudah sangat mulia. Dan berkata Abu Zur'ah, Madani Qurashi thiqatun imam. Disebutkan oleh Abu Zur'ah, dia Qurashi imam di zamannya. Dan berkata Imam Ahmad, afdalu tabi'in Sa'id ibnul Musayyib. Sebaik-baiknya tabi'in Sa'id ibnul Musayyib. Lihat bagaimana Allah mengangkat derajat Sa'id ibnul Musayyib. Dan berkata Ali ibnul Madini, Hayatul Wadi, the Rattlesnake Snake. Gurunya Imam Al-Bukhari mengatakan, La a'lamu fi tabi'in ahadun awsa ilman min Sa'id ibn Musayyib. Aku tidak pernah mendapati dari seorang tabi'i yang paling puncak prima ilmunya kecuali dari Sa'id ibn Musayyib. Kemudian kita masuk kepada Atha ibnu Yazid al-Laythi. Wa Atha. Waw di sini i'rabnya waw atifah menunjukkan bahwa yang meriwayatkan dari Abi Hurairah dua. Sa'id ibn Musayyib dan Atha. Dan Atha perlu diperhatikan di sini. Bukan Atha ibnu Abi Robah. Tetapi Atha ibnu Yazid al-Laythi. Maka Atha ibnu Yazid al-Laythi hakikatnya dia al-Madani. Dari asalnya Ahlul Madinah. Namun setelah itu Nazilus Syam, maknanya dia tinggal di Syam dan meninggal di sana. Dan di sini dia meskipun sama-sama dari segi tabi'in, namun dia anzal min Sa'id ibn Musayyib fi tabaqah wa rutbah. Apa maknanya fi tabaqah wa rutbah? Tabaqah dari segi usia, maka dia di bawah dari Sa'id ibn Musayyib. Dari segi rutbah, dari segi pangkat, maknanya dia hafalannya kuat dan sebagainya, juga di bawah dari Sa'id ibn Musayyib. Maka Imam Al-Bukhari menjadikan gandengan untuk menguatkan riwayat di sini. Maka siapa kalau begitu Atha ibnu Yazid? Dari segi tabaqah dia turun dari Sa'id ibn Musayyib, karena Sa'id ibn Musayyib di tabaqah yang kedua kibar tabi'in,
Adapun dia tabaqah yang ketiga. Apa tabaqah yang ketiga ya Hudzaifah? وسط من التابعين. Hasan. Maka dia dari wusta minat tabi'in. Dia tabi'i yang pertengahan. Maka wusta minat tabi'in seperti siapa contohnya? Nafi' Maula Ibni Umar. Seperti Jabir Ibni Zaid Abu Sya'tha. Seperti Al-Hasan Al-Basri. Seperti Habib Ibnu Abi Thabit. Seperti Muhammad Ibnu Sirin dan yang lainnya. Maka ini kedudukan mereka. Dari segi rutbah, pangkat, kedudukan keimaman juga di bawah dari Sa'id Ibnul Musayyib. Tadi Sa'id Ibnul Musayyib imam. Paling pandainya kata Imam Ahmad. Dan yang lainnya dari para tabi'in. Adapun Atha Ibnu Yazid Al-Laitsi, maka rutbahnya hanya siqah saja. Siqatun faqat walam yablug darajata al-imam. Maka di sini dia hanya siqah saja. Namun sama, derajat imam, derajat siqah, tetap hadisnya sahih. Dan sama juga meskipun dia derajatnya hasan, tetap diamalkan. Jadi hadis hasan pun diamalkan. Jadi derajat imam, derajat siqah, derajat saduq, tetap dari segi pengamalan diamalkan. Namun istilahnya beda. Derajat imam dan siqah namanya hadis sahih. Derajat rawi yang saduq atau hasan menjadi hasanul hadis. Maka dari segi rutbah dia turun daripada Sa'id Ibnul Musayyib hanya siqah saja. Maka buktinya berkata Imam Ibnu Ma'in, siqatun kifayah. Maka dia siqah cukup. Dan berkata juga Ali Ibnul Madini dan Nasa'i, huwa siqah. Kemudian kita masuk kepada Abu Hurairah. Dan alhamdulillah permasalahan Abu Hurairah di waktu yang akan datang karena kita sudah adzan duhur, maka cukup ilmu sanad kepada Abu Hurairah. Kemudian nanti di pelajaran yang akan datang dari Abu Hurairah dan matan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallah.